semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Jessica Febiola. Di dalam video ini, saya akan menerangkan tentang prinsip etika dalam bisnis, etos bisnis, dan moral, serta pendekatan stakeholder. Yang pertama, prinsip etika dalam bisnis. Secara umum, etika bisnis merupakan acuan cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis tersebut sebagai berikut. Yang pertama, prinsip otonomi dalam etika bisnis. Prinsip otonomi dalam etika bisnis adalah bahwa perusahaan secara bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidang yang dilakukan dalam pelaksanaannya sesuai dengan visi dan misi yang dipunyainya. Contoh prinsip otonomi dalam etika bisnis ialah perusahaan tidak tergantung pada pihak lain untuk mengambil keputusan, tetapi perusahaan memiliki kekuasaan tertentu sesuai dengan misi dan visi yang diambil. Yang kedua, ada prinsip kejujuran dalam etika bisnis. Prinsip kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling mendasar dan mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil jika dikelola dengan prinsip kejujuran, baik terhadap karyawan, konsumen, para pemasok, dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan kegiatan bisnis ini. Prinsip yang paling hakiki dalam aplikasi bisnis berdasarkan kejujuran ini, terutama dalam pemakaian kejujuran terhadap diri sendiri. Yang ketiga, ada prinsip keadilan dalam etika bisnis. Prinsip keadilan yang digunakan untuk mengukur bisnis menggunakan etika bisnis adalah keadilan bagi semua pihak yang terkait memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Para pihak ini terklarifikasi ke dalam stakeholder. Oleh karena itu, semua jenis pihak ini harus mendapat akses positif dan sesuai dengan peran yang diberikan oleh masing-masing pihak ini pada bisnis. Contohnya yaitu dalam alokasi sumber dana ekonomi kepada semua pemilik faktor ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan harga yang layak bagi para konsumen, menentukan harga yang pantas bagi para pemasok bahan dan alat produksi, mendapatkan keuntungan yang wajar bagi pemilik perusahaan dan lainnya. Yang keempat, ada arti hormat pada diri sendiri. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hormat sebagai kata sifat memiliki arti sebagai menghargai. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa rasa hormat memiliki pengertian sebagai suatu sikap untuk menghargai atau sikap sopan. Secara umum, rasa hormat mempunyai arti, yaitu merupakan suatu sikap saling menghormati satu sama lain, hormat kepada yang lebih tua, menyayangi yang muda. Rasa hormat tidak akan lepas dari rasa menyayangi satu sama lain karena tanpa adanya rasa hormat. Yang kelima, prinsip integrasi moral. Prinsip integrasi moral yang diterapkan dengan baik sangat berguna untuk menjaga nama baik perusahaan. Selain itu, prinsip ini akan kepercayaan konsumen terhadap penerapan prinsip integrasi moral harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemilik bisnis, karyawan, dan manajemen perusahaan. Lalu yang keenam, ada prinsip kesetiaan. Prinsip kesetiaan selalu berkaitan dengan proses menjalankan sebuah bisnis yang dilakukan oleh pekerja, baik manajer, atasan, dan bawahan. Prinsip kesetiaan dapat diterapkan dengan cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Lalu yang terakhir, ada hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Contoh dari hak adalah yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Lalu yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Lalu yang keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama serta kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Lalu kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab.
Contoh dari kewajiban adalah yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, etos bisnis dan relevansi moral dalam bisnis. Apa sih etos bisnis itu? Etos bisnis merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral menyangkut kegiatan bisnis yang dianut oleh satu perusahaan atau grup usaha. Penerapan nilai atau norma bisnis yang lebih baik yang dianut oleh pembisnis untuk meningkatkan image perusahaan dengan mengutamakan pelayanan prima dan produk prima. Etos sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individual, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau sesuatu kelompok. Secara terminologis, kata etos yang mengalami perubahan makna yang meluas digunakan dalam 3 pengertian berbeda, yaitu yang pertama, suatu aturan umum atau cara hidup. Yang kedua, suatu tatanan aturan perilaku. Yang ketiga, penyelidikan tentang jalan hidup dan seperangkat aturan tingkah laku. Dalam pengertian lain, etos dapat diartikan sebagai tumuhat yang berkehendak atau berkemauan yang disertai semangat yang tinggi dalam rangka mencapai cita-cita yang positif. Kemudian, etos kerja merupakan suatu watak sifat keyakinan maupun pandangan yang positif yang dimiliki oleh sekelompok orang atau golongan dalam melakukan suatu pekerjaan atau pembangunan yang disertai dengan semangat, rasa optimis, serta keuletan untuk mencapai satu tujuan atau meraih kesuksesan melalui usaha yang gigih, yakin, dan tidak mudah berputus asa. Lalu, tanda-tanda orang yang memiliki etos kerja antara lain: 1. Mempunyai penilaian yang positif terhadap hasil kerja manusia. Yang kedua, menempatkan pandangan tentang kerja sebagai suatu hal yang amat luhur bagi eksistensi manusia. Yang ketiga, kerja yang dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi kehidupan manusia. Yang keempat, kerja dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan ketekunan dan sekaligus sarana yang penting dalam mewujudkan cita-cita. Yang kelima, kerja dilakukan sebagai bentuk ibadah. Sedangkan bagi individu atau kelompok masyarakat yang memiliki etos kerja yang rendah, maka akan menunjukkan ciri-ciri yang sebaliknya, yaitu kerja dirasakan sebagai suatu hal yang membebani diri, kemudian kurang dan bahkan tidak menghargai hasil kerja manusia. Lalu yang ketiga, kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan. Yang keempat, kerja dilakukan sebagai bentuk keterpaksaan. Lalu yang terakhir, kerja dihayati hanya sebagai bentuk rutinitas hidup. Lalu selanjutnya ada fungsi dan tujuan etos kerja. Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu. Fungsi etos kerja sendiri yaitu pendorong timbul perbuatan, penggairah dalam aktivitas, penggerak, seperti mesin bagi mobil besar. Kecilnya motivasi akan menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan. Kerja merupakan perbuatan melakukan pekerjaan atau menurut Kamus WJS Purwadaminta, kerja berarti melakukan sesuatu yang dilakukan. Kerja memiliki arti luas dan sempit. Dalam arti luas, kerja mencakup semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam
hal materi maupun non-materi, baik bersifat intelektual maupun fisik, mengenai keduniaan maupun akhirat. Sedangkan dalam arti sempit, kerja berkonotasi ekonomi yang persetujuan mendapatkan materi. Jadi, pengertian etos adalah karakter seseorang atau kelompok manusia yang berupa kehendak atau kemauan dalam bekerja yang disertai semangat yang tinggi untuk mewujudkan cita-cita. Lalu ada 8 etos kerja. Menurut Sinamo, bahwa terdapat 8 etos kerja profesional, yaitu 1. Kerja adalah rahmat. Yang kedua, kerja adalah amanah. Yang ketiga, kerja adalah panggilan. Yang keempat, kerja adalah aktualisasi, yang terdiri dari kemampuan kita untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, disiplin, serta kemampuan untuk maju. Lalu yang kelima, kerja adalah ibadah. Yang keenam, kerja adalah seni. Yang ketujuh, kerja adalah kehormatan. Yang kedelapan, kerja adalah pelayanan. Selain hal-hal di atas, hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya etos kerja, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan atau manajer bertugas dalam memotivasi pekerjaan agar memiliki etos kerja dan akhirnya bisa berpengaruh terhadap produktivitas dari sebuah perusahaan atau lembaga kerja lainnya. Pemimpin harus memiliki sensitivitas dalam melihat karakteristik karyawannya sehingga ia mampu menemukan gaya kepemimpinan yang tepat sehingga karyawan akan segan terhadapnya. Lalu, konflik dalam organisasi. Diterangkan oleh Luthans bahwa konflik adalah perbedaan ide atau inisiatif antara bawahan dengan bawahan, manajer dengan manajer dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Lalu menurut Dubrin AG, mengartikan konflik mengacu pada pertentangan antara individu atau kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan. Permulaan konflik atau atteins of conflict merupakan kondisi penyebab konflik. Peristiwanya adalah kekecewaan atau frustration. Kekecewaan ini biasanya ditutupi dan masing-masing individu atau kelompok berusaha menahan diri dan tidak bersifat reaktif. Kemudian, kedua belah pihak akan merasakan adanya konflik sehingga tercipta persaingan antara kelompok akan melihat untuk dapat mengulik satu sama lain. Lalu, konflik juga memiliki dampak positif menurut Dubrin AG. Yang pertama, dapat menimbulkan perubahan secara konstruktif. Lalu yang kedua, segala daya dan motivasi tertuju pada pencapaian tujuan. Yang ketiga, merangsang inovasi. Yang keempat, menggantikan tujuan yang tidak relevan. Lalu yang kelima, manajemen menguntungkan organisasi. Lalu yang keenam, hubungan antara individu dan kelompok mendorong ke arah peningkatan kesehatan organisasi. Lalu yang terakhir, mengurangi ketegangan dalam bekerja. Relevansi moral dalam bisnis, yaitu yang pertama, relevansi moral berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis dapat dikatakan bahwa dalam bisnis modern dewasa ini pelaku bisnis dituntut bersaing secara etis. Adapun beberapa pandangan yang ada di masyarakat, yaitu norma etis berada di satu tempat dengan tempat lainnya. Norma pada negara sendirilah yang paling tepat, lalu tidak ada norma moral yang perlu diikuti sama sekali. Selanjutnya, moral dalam dunia bisnis. Berbicara tentang moral sangat erat kaitannya dengan pembicaraan agama dan budaya. Artinya, kaidah-kaidah dari moral pelaku bisnis sangat dipengaruhi oleh ajaran serta budaya yang dimiliki oleh pelaku bisnis sendiri. Kemudian ada etika dalam dunia bisnis. Apabila moral merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan, etika bertindak sebagai rambu-rambu yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggota kepada suatu tindakan yang terpuji.
Kemudian pendekatan kepada stakeholder. Pendekatan kepada stakeholder merupakan sebuah pendekatan baru yang banyak digunakan khususnya dalam etika bisnis, yaitu cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pendekatan ini lalu terutama memetakan hubungan-hubungan yang terjalin dalam kegiatan bisnis. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.